Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Rahmat Cybercom. Pada kesempatan kali ini di sini kita kebetulan ada permasalahan. Jadi internet yang kemarin itu kuat itu menjadi lemah teman-teman. Nah di sini aku beli kabel ya teman-teman di sini ya. Lalu gunanya buat apa bang ini untuk kabel? Nah sebenarnya kita bisa langsung konekkan dari router ke komputer kita ya menggunakan kabel ini dengan kualitas jaringan lebih stabil ketimbang menggunakan nirkabel teman-teman. Jadi ini sangat cocok kalau misalnya teman-teman itu mempunyai pekerjaan yang menuntut internet stabil untuk teman. Dan ini aku belinya itu merek Function ya, jadi ini yang flat teman-teman, dan dia itu 15 meter. Kita akan langsung unboxing ya teman-teman. Kita unboxing ini gitu ya, nanti sembari kita gabungkan dengan pembahasan-pembahasan lainnya nantinya seperti itu teman-teman, sehingga nanti permasalahan ini clear dan aku sampaikan kepada teman-teman semua. Dan ya inilah teman-teman, ini adalah kabel Ethernet LAN, dia yang flat ya teman-teman. Flat itu dia kan ada flat, ada yang biasa teman-teman. Kalau flat ini dia gepeng untuk kabelnya seperti ini, dan harganya jauh lebih murah teman-teman. Ini 15 meter 15 meter sorry itu seperti ini teman-teman. Dan ini mereknya Function, dan itu terbungkus dengan rapi seperti ini ya teman-teman, seperti biasa. Karena aku udah pernah beli sebelumnya yang merek Function ini dan tidak mengecewakan teman-teman. Jadi walaupun ini pipih kayak gini, ini flat, tapi ini cukup kuat teman-teman. Dan ya nggak kaleng-kaleng ya, cuman jangan dilipat saja gitulah ya teman di situ. Karena kalau misalnya di sini untuk kabel kayak gini, kalau putus, ini kan 15 meter teman-teman ya, 15 meter kalau putus ya sudah gitu ya teman. Ini berbeda dengan kabel Ethernet yang dulu ya, artinya yang kalau misalnya putus kita bisa sambungin lagi buat krimpingan lagi. Tapi kalau ini udah susah ya teman gitu bro. Jadi cukup kalian perlu hati-hati kalau misalnya pakai ini. Jadi jangan ditekuk-tekuk ataupun ya paling jangan ekstrim lah ya nekuknya teman-teman seperti itu sampai patah, dan yang nantinya akan nggak bisa digunakan lagi. Entahlah apakah itu bisa atau enggak gitu ya. Dan ini ya kalian lihat itu bisa langsung terhubung. Ini yang dulu pernah aku beli teman-teman, sampai sekarang awet banget gitu. Entahlah kalau misalnya ada orang yang bisa ya teman-teman itu. Nah itu dia, itu adalah routernya, router dari provider yang kita langganan gitu ya teman-teman. Dan itu ada sekitar 4 port yang bisa kita gunakan untuk Ethernet ini, dan kita udah pakai ini untuk yang di belakang. Dan ya ini untuk kabel ini nantinya, karena ini terhalang ya, ini kayak terhalang dak beton ya teman-teman ya, dak beton, sehingga untuk yang atas, nah nantinya di sini kita akan kasih satu, nah ini dia teman-teman. Nah jadi nantinya tak pasang di sini nih teman-teman. Ini jadi ini pernah tak bahas sebelumnya ya teman-teman. Ini adalah WiFi extender, tetapi ternyata ini tuh bisa jadi apa teman-teman ya, access point gitu. Access point itu apa bang bedanya sama extender? Kalau access point itu dia ngubah dari kabel teman-teman. Jadi kita bisa konekkan kabel dari sana router ke sini gitu ya. Nanti kita ubah ke mode access point, sehingga nanti akan ada titik baru di mana nantinya ini sinyalnya akan sama seperti ketika kita itu menghubungkan dari router ke komputer kita teman-teman menggunakan kabel. Jadi beda ya. Kalau misalnya extender itu juga sama, kalau misalnya tidak sejajar dia juga akan kehalang ya teman-teman. Jadi nanti internetnya tidak stabil juga, dan artinya kecepatannya menjadi kok lemot gitu ya. Kok lemot itu bukan karena itu ya, bukan karena jaringannya langganan kalian yang sedang buruk, tetapi itu ya teman-teman ada penghalang yang menghalangi dari router kalian ke perangkat penerima kalian gitu. Jadi tidak serta-merta itu karena koneksi internet dari ISP kalian itu sedang mengalami gangguan, bukan karena itu, tetapi karena itu kan nirkabel tadinya teman-teman. Ya aku juga ini ya teman, baru tahu ini juga bisa dijadikan AP gitu ya teman-teman ya. Jadi multi ya teman-teman ya, multi talenta ini ya si TLW berapa ini ya.
Ah, dan ini juga cukup enak gitu ya teman-teman ketika kita gunakan itu, karena kita tinggal download aplikasi aja gitu ya, Titer gitu kan, aplikasinya Titer dari TP-Link. Dan untuk setup dan lainnya kita pernah bahas ya sebelumnya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Dan ini yang udah tak setting ya, ini ada update nih tapi nanti aja lah. Di sini kita langsung masuk ke Titer ya teman-teman, ke Titer, dan usahakan kalian terhubung ke si WiFi extendernya gitu ya teman-teman, seperti itu. Di sini kita biasanya, kalau dulu pas aku setting itu kan dia akan ada EXT ya, karena extender jadi dia akan memakai nama dari itu ya, dari si router kita gitu ya teman-teman, seperti itu, ditambah EXT gitu, extender. Nah karena sekarang kita mau ganti jadi AP, nah sebenarnya kita bisa ganti namanya juga gitu ya teman. Nah prosesnya seperti ini nih teman-teman ya. Jadi kita perlu, ini nggak perlu login ya teman-teman ya, kita nggak perlu login. Di sini kita bisa memanajemen TLW itu ya, TLWA 855RE. Dan ini ya kalian lihat ini agak jauh soalnya di sini dari HP ku ke sana gitu ya, jadi terhalang dak beton. Nah ini baru terhubung nih teman-teman ya. Nah itu kita bisa langsung menuju ke sini nih. Sorry ngulang lagi teman-teman. sorry. Oke, ya ini langsung ke sini ya, di bagian settingan kita tool ini teman-teman. Nah di bagian sini ada quick setup, extend dan lain sebagainya, tetapi kita langsung aja menuju ke sini nih. Jadi untuk operation mode ya teman-teman. Nah di sini ada dua nih, aku baru pas kemarin ngutek-ngutek ternyata ada dua ini. Ada apa lo, access point mode ternyata. Pantesan tiwas aku beli ini teman-teman ya. Sebelumnya itu aku udah beli tenda, tadi tenda router gitu ya teman-teman, F3, dan itu belum tak unboxing. Sebenarnya mau tak gunakan untuk ini tapi kok waduh, tapi nantinya bakal tak ganti itu teman-teman, tenang aja. Jadi ini buat kita praktekkan saja ke teman-teman semuanya. Ini tuh bisa jadikan access point. Jadi buat kalian yang memiliki si extender ini gitu ya teman-teman ya, kalian perlu berbangga hati karena ini bisa multi talenta, ini bisa jadi access point, sehingga nanti koneksi internetnya itu jauh lebih bagus ya teman-teman, dengan adanya penghubungan dari router utama kalian ke sini itu menggunakan kabel ya, seperti itu. Jadi walaupun nantinya itu di misalnya kalian itu tingkat lantai berapa gitu ya, jadi misalnya kalian sedang membangun gedung gitu ya, itu kalian tinggal olor aja untuk kabel ethernetnya gitu ya teman, seperti itu, dan tinggal sambung menjadi satu gitu ya teman-teman ya. Bisa jadi access point soalnya. Keren loh ya, pantas juga sih. Ini malah kalau dibandingkan dulu harganya sama si tenda F3 itu lebih mahalan ini teman-teman, karena ini 300, hampir 300, sedangkan untuk tenda F3 itu cuma 120 berapa gitu lah gitu teman-teman ya. bukan 120 tapi 225 kalau nggak salah. Jadi perbandingannya ya hampir 100 ribuan lah ya, hampir gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah tetapi untuk tenda sendiri kan dia memang router ya, dia router dan dia juga bisa jadi kayak switch gitu ya. Jadi kita bisa menghubungkan ke yang lain juga nantinya. Misalnya kita butuh koneksi yang lebih stabil, kita bisa konekkan pakai kabel lagi teman-teman, seperti itu sih. Ya ini kita tunjukkan pada kalian ya, TLWA ya, sebentar, ini spesifikasinya ya, TLWA 855RE. dan ya ini extender fungsi utamanya, tetapi ternyata bisa jadi AP. Dan ya ini lebih ke teknis ya teman-teman. Ini tuh 100, kalau misalnya kita konekkan pakai kabel itu 100 Mbps ya teman-teman. Nah seperti itu, 100 Mbps itu kalau misalnya ada beberapa perangkat yang terhubung di situ, itu akan dibagi ya teman-teman, seperti itu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut di pembahasan khusus kali ya, nggak janji. Oke, biasa ya, nggak janji teman-teman. Nah seperti itu ya, yang jelas seperti inilah untuk spesifikasi. Ini langsung dari websitenya teman-teman ya, seperti ini. Dan
ya ini beberapa hal yang bisa kalian lihat di sini. Ada ya sebenarnya lebih ke teknis ya teman-teman, dan ini aku soalnya tuh oke dah, kira-kira seperti itu aja teman-teman ya. Dan oke, cuman ini memang tidak support WISP, dia cuman extender sama AP doang gitu ya teman-teman. Cuman nggak masalah ini karena ini udah oke juga. Extender dia bisa menambah jangkauan, dan AP ini bisa membuat node baru gitu ya teman-teman, seperti itu. Di sini nggak nyangka ternyata bisa untuk si Ethernet extender ya, extender wifi extender ini bro, seperti itu. Dan lebih detailnya kalian bisa lihat di websitenya itu tadi teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk pembahasan kali ini. Dan ya kita udah berhasil untuk menggunakan itu jadi AP teman-teman. Dan ya ini dia yang udah tak beli tenda F3 router. Nanti kita unboxing terpisah teman-teman. Gitu bro. Dan mungkin nanti yang itu tadi colokan tak letakkan di tempatku gitu ya, di sini teman-teman, karena udah kalang beton-beton itu, karena beton tuh menyerap ya. Jadi beton itu ternyata teman-teman itu menyerap ya, itu makanya jadi koneksinya jadi berkurang ya, beda sama yang kemarin gitu ya teman-teman, gitu sih. Tapi ini udah oke ya teman-teman, ini tak konekkan ke sana, jadi ke lantai 2 pun ini bisa teman-teman, seperti ini. Alright, oke sekian bro, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di sini aku perlihatkan dulu sekitar sedikit ya. Ini untuk statusnya yang udah terhubung teman-teman. Oke, nah itu udah terhubung ya teman-teman. Agak lama itu deteksinya. Oke, alright. Dan ya, oh iya, ini aku belum pernah bahas sedikit ya. Ini untuk ini ya, untuk di mungkin ini buat yang belum beli ini ya, atau belum punya ini ya teman-teman ya. Perlihatkan ini kita bisa share wifi, itu ada sama passwordnya ada di situ teman-teman. Jadi kalau saya lupa itu bisa langsung. Dan di sini ini ada pengaturan untuk wireless di bagian atas sendiri teman-teman. Itu kita bisa lihat untuk koneksinya, dan ya itu untuk passwordnya juga ada. Setelah itu di sini juga ada LED control, terus ada bagian DHCP, itu kita bisa pilih auto. Terus di bagian wifi coverage ini kita pakai maximum coverage teman-teman ya, jadi ini benar-benar yang paling maksimal ya untuk jangkauannya. Terus untuk operation mode yang kita tadi ya teman-teman. Terus ini untuk yang schedule power off, kalau misalnya kalian mau schedulekan di sini misalnya untuk agar alat ini bisa menjadi lebih awet. Terus gitu ini ya, ada system time, ini ada pengaturan waktu untuk sistemnya ini dia. Terus ini ada ini ya, kalau reboot sama factory reset ada di sini, bahkan logout juga. Itu teman-teman, terima kasih. Dan ini untuk melihat semua yang terhubung.